Jadi menurutku semua orang yang masuk kripto itu tujuannya cuma satu sih, bukan buat ngerubah dunia, tapi buat ngerubah nasib mereka ya, buat ngerampok duit dari orang gitu. Jadi kalau bicarain negatifnya, saya bilang saya nggak berasal dari keluarga yang susah. Jadi saya sempat sampai pinjam sama orang tua 47 juta sama mama saya. Saya ingat itu pernah. Cuma buat trading, terus saya rugi gitu. Ada orang yang udah 50 tahun aja belum pernah ngeliat tuh duit 20 miliar. Segampang itu kah? Sebenarnya bukan 20 miliar sih, Coach. Oh, bukan 20 miliar. Ya. Jadi berapa? Just gini, Coach. Sebenarnya. Suli, selamat datang di podcast Behind the Business. Halo, Coach. Thank you udah undang. Saya lihat nama kamu belakangan ini lagi ramai ya. Triggernya apa sih? Kok bisa? Awalnya apa? Kok bisa kamu jadi sorotan dengan tagline 18 tahun 20 miliar? Itu pertama. Gara-gara awalnya gimana? Salah satu podcast lah. Podcast? Iya. Bagaimana caranya kamu bisa diundang di podcast waktu itu? Kan aku udah kenal sama pas tuh podcast Sam Chris. Sam Chris. Iya, terus dia kayaknya gara-gara itu yang pertama itu. Tagline-nya munculnya gara-gara itu. Oh. Iya, dan kenal sama Sam Chris tuh, kalau Sam tuh udah lama banget sih. Udah lama banget. Iya, jadi pas dia tahu. Kenalnya gimana? Di event kripto. Event kripto. Iya. Emang dia penggila kripto juga atau dia cuma pembicara aja waktu itu? Dia emang attend beberapa event kripto sih, kalau Sam. Kamu sebagai apa waktu itu? Pembicara? Enggak, itu emang event casual meeting aja sih, kayak private meeting dan ketemu sama dia gitu. Oh, sama Timothy juga? Timothy nggak ada di eventnya pas itu. Oh, oke. Eventnya Timothy, bukan? Bukan. Salah satu exchange lah. Exchange, oke. Apa yang membuat kamu tertarik dengan kripto? Karena kripto itu suatu teknologi yang baru ya. Jadi sesuatu yang baru itu pasti punya potential reward yang sangat tinggi sih. Jadi aku ngelihatnya rewardnya itu sangat tinggi dengan ya itu asymmetrical bet lah buat diambil lah. Yeah. Oke. Tapi kan banyak yang negatif ya tentang kripto. Oh ya, pasti dong. Negatif dengan blockchain. Yeah. Ya, apa pendapat kamu? Saya rasa itu cuma perkara waktu aja sih, Coach. Kayak masalah orang awalnya juga skeptis kok tentang internet, World Wide Web gitu, komputer. Ya, orang dulu awalnya kan mengetik pakai 10 jari ya. Terus begitu ada komputer langsung komplain ya. Social media juga orang awalnya skeptis kok. Cuma eventually ini bakalan jadi mass adoption aja sih, adopsi massa dari satu dunia ini gitu. Tapi at the end kalau misalnya kripto itu mudah untuk dibuat, relatif mudah ya. Yeah. Punya koin, punya token untuk yang ngerti teknologinya. Apa enggak nanti jadi jadi komoditi yang sangat murah sekali atau komoditi yang tidak berguna gitu, kayak sampah gitu. Kripto sama Bitcoin itu menurutku suatu hal yang harus dipisah sih, Coach. Jadi Bitcoin itu nggak bisa di-recreate, nggak bisa diciptain ulang, sedangkan kripto itu ya tempat buat kita manfaatin opportunity yang ada di whole marketnya gitu. Jadi biasanya tagline-nya gini, kita trading kripto buat beli lebih baik Bitcoin. Jadi emang suka kita pisah aja gitu. Oke. Yeah. Jadi Bitcoin tuh buat itu buat nabungnya, yeah. ya. Ini buat cari duitnya. Nyari duitnya di kripto. Iya. Oke. Tapi kan nggak segampang itu untuk menentukan mana kripto yang bagus dan yang nggak bagus kan, benar nggak? Iya. Pasti dong. Ada siapa yang di dunia ini sudah memiliki semacam rumusan atau framework, atau kalau di dunia trading, di dunia saham, ahli-ahli itu udah jago-jago statistik sampai dia bikin EMA, moving average, ya kan, Bollinger Band dan seterusnya. Itu kan satu tools yang akhirnya atau framework yang akhirnya bisa membantu orang mengambil keputusan. Di kripto apa? Nggak ada kan? Nah, yang menarik ya, Coach, di financial market itu nggak ada framework, mau di kripto, mau di saham, di forex, dimanapun itu ya, kita trading atau commodities kayak gold dan sebagainya, itu nggak pernah ada satu framework yang beneran proven working. Jadi nggak ada framework yang proven working. Sama kayak, let's say aku tanya nih, Coach, misal
bisnis apakah ada framework yang pasti kalau ini dijalanin blueprintnya itu bakal sukses bisnis ya? Kan moving parts-nya baik sekali di bisnis. Kalau bisnis agak sedikit beda. Gimana? Karena bisnis itu elemennya adalah 4 doang. Customer, mungkin nanti tambah 5. Customer, competitor, our company, sama change-nya. Change, perubahan-perubahannya. Yeah. Jadi kalau match nih tiga-tiganya, kalau di dunia bisnis tidak ada yang fix, tetapi ada yang namanya market fit lah namanya. Dia bisa uji coba tuh market fit. Nah, begitu dia bertemu dengan market fit itu sudah merupakan framework tersendiri. Sama dengan startup company. Dia akan menemukan nih, cari nih teknologi apa yang bisa membantu orang menyelesaikan masalah. Akhirnya muncullah si super app, dan super app itu ada frameworknya untuk dapat duit lewat misalnya lewat investor dan seterusnya. Tapi kripto itu serem banget kan ya. Ya, yang unik tentang case statement yang saya tadi ada bilang ke coach, financial market itu nggak ada satu rumus pasti. Jadi kita nggak bisa kayak let's say coach tadi ada sebut tentang Bollinger Band, moving average ya. Itu kan cuma sebuah tools yang dipakai. Kayak let's say ya, kita pakai moving average. Itu kan angkanya bisa diganti periodnya. Betul. Ya, bisa moving average 50 days. Artinya kita ngambil 50 ke belakang. Itu bukan framework. Itu bukan sesuatu yang kita bisa andalin. Itu cuma salah satu alat bantu aja. Betul. Dan saya rasa di financial market itu nggak ada kepastian dan semuanya itu efisien, coach. Jadi karena ini market, kita sepakat dulu kalau financial market itu tempat yang ada paling baik duit di satu dunia ini. Iya dong. Kayak, kalau kita bicarain semua industri, benar dong. Tempat yang paling baik duitnya itu ada di financial market. Benar, jadi financial market, marketnya duit. Iya, jadi semua orang pasti kompetitif yang ada di dalam. Ya. Kita bilang fund yang besar itu pasti kompetitif. Mereka nge-hire yang tadi coach ada mention, quant trader yang baik banget, dikasih Bloomberg semua, di hire mathematics yang jago banget semua itu dan sebagainya buat cari titik yang nggak efisien di market. Jadi kita yang retail seperti ini berharap buat cari rumusnya di saat orang-orang ini udah tanda kutip nge-abuse gitu. Jadi kalau coach pernah dengar ada salah satu orang namanya Jim Simmons, tahu gak coach? Jim Simmons. Pernah dengar tapi nggak pernah tahu. Dia ada buat fund namanya Medallion Fund ya. Itu fund satu-satunya yang berhasil ngalahin Warren Buffett. Itu Medallion Fund itu ngasilin return 60% per tahun pakai AI trading, pakai algo lah tradingnya gitu. Baru udah lama. Sampai sekarang masih operating. Sampai hari ini masih operating. Ya, cuma fund ini tertutup. Jadi yang menurutku kita bisa pelajarin dari Jim Simmons ini, di saat ya let's say orang ketemu efisiensi di market, kayak Jim Simmons kan bisa ngasilin return 60% before fees ya. Setelah fees itu 30% gitu. Cuma 30% per tahun itu secara konsisten beberapa tahun itu sangat susah dan gila banget hitungannya buat fund size yang sangat besar gitu. Iya dong. Jadi menurutku once orang ketemu something efficient, mereka nggak bakal share keluar. Kayak Jim Simmons ini kan nggak nerima fund dari luar, mereka tuh cuma trading pakai uang yang ada di dalam aja gitu. Jadi menurutku nggak ada kata, jadi nggak ada yang let's say you wanna find, coach pengen find sesuatu yang rumus pasti gitu, blueprint pasti buat sukses atau gagal. Bisa investasi di trading di financial market nggak ada rumus pasti. Tapi kamu bisa mencapai 20 miliar bagaimana caranya itu? Ya banyak kepentok lah coach. Nah, itu dia. Jadi banyak yang harus kita pelajari ya. Dan saya percaya teman-teman nih nanti pasti akan menemukan sebuah pola. Jadi polanya sebenarnya adalah mencari pola. Polanya bukan menemukan pola yang tepat atau mencari rumus yang jitu, tetapi kita harus berproses, betul gak sih? Yeah. Harus belajar, harus ikut mungkin seminar, ikut kelas, rugi dulu, ya kan? Bener gak sih? Mungkin harus ngelewatin itu semua, baru kita bakal bilang, oh iya, gaya saya cocoknya ini. Sama ada orang yang bilang, oh saya gayanya adalah fundamental, investor, betul nggak ya? Saya long term aja, saya nggak mau yang harian atau yang mingguan atau yang jam-jaman, bener nggak? Yeah. Tapi ada juga yang, saya nggak tahan tuh nungguin begitu lama, bener nggak? Yang harus 20 tahun compounding interest, ya DCA terus-terusan.
ya udah saya kalau bisa dapat 2% satu hari ya kenapa enggak tuh 1% satu hari ya udah kita bisa tidur lah gitu. Tapi itu kan cocok-cocokan, betul nggak? Yeah. Nah kamu bagaimana bisa menemukan itu dalam usia yang sangat muda? Saya rasa ke financial market itu harus pakai mental model approach yang benar. Contohnya apa? Kayak contohnya menurutku di financial market pola pikir kita tentang pendapat kita tentang financial market itu matters. Kayak contohnya menurut aku semua orang yang masuk ke financial market itu tujuannya atau kripto ya. Semua orang yang masuk ke kripto itu tujuannya buat saling ngerampok duit tanda kutip ya. Jadi misalnya zero sum. We say it zero sum ya. Kita bilang jadi let's say ada developer ya. Sekarang kan orang bilang mereka pengen ngerubah dunia lewat kita bikin blockchain ini, kita bikin koin ini dan sebagainya buat ngerubah dunia gitu. Tapi personal opinion, pendapat pribadi aku itu cuma narasi gitu coach. Jadi menurutku semua orang yang masuk kripto itu tujuannya cuma satu sih, bukan buat ngerubah dunia, tapi buat ngerubah nasib mereka ya, buat ngerampok duit dari orang gitu. Jadi kalau kita udah tahu kalau kita masuk nih ya ke rumah isinya perampok semua, ya kita harus ikutan ngerampok gitu. Jadi yang menurutku ini bahaya. Salah satu mental model approach kayak gitu sih. Berbahaya. Secara kasar ya. Iya, gitu. iya. Secara kasar karena basically dia zero sum game. Benar. Kalau ada yang menjual, mesti ada orang lain yang membeli dan kalau dia rugi ya yang rugi yang membeli terakhir. Dan ini gitu. Tercover dengan narasi kita pengen merubah dunia lewat blockchain and crypto and stuff gitu. Serem ya. Kayak gitu. Oke. Nah sekarang dari perjalanan kamu sekolah di mana sih? Di SD dan Mogot di Dian Harapan namanya. SD Dian Harapan dan Mogot. Dari kecil TK lahir di situ. Iya, dari TK sampai SMA di sana. Dari TK sampai di sana. Oke. Yeah. Terus apa yang mendorong kamu memiliki jiwa bisnis, jiwa usaha waktu kecil? Itu tidak disengaja sih coach sebenarnya. Karena saya udah pernah bilang saya kelas 2. Jadi di sekolah saya dulu itu rame tentang stick es krim yang dipakai buat tepok-tepok. Jadi jadi stick es krim tahu coach. Iya. Kita pakai buat tepok, jadi harus nge-cross kayak gini stick ya. Nah, jadi dulu tuh mainan anak-anak lah mainan anak SD lah. Terus dapat duit tuh. Dan saya jualin sticknya. Jadi kita bisa sticknya itu ada trik ya, bisa diamplas coach. Jadi makin tipis, makin enak buat ditepok. Oke, dia kena angin ya. Lebih gampang. Begitu angin lebih gampang untuk terus saya digambar-gambar lah belakangnya gitu, biar keren. Dan saya dulu join itu, awalnya kelas 2. Jadi trigger buat cari duitnya itu bukan karena dari keluarga miskin. Bukan. Ya, jalan kemana-mana jalan kaki. Bukan ya? Bukan. Saya bukan berasal dari keluarga yang miskin. Melarat gitu bukan ya? Bukan. Jadi basically kamu memang dapat intuisi aja karena melihat peluang seperti itu. Iya, gitu. Terus uang besar pertama kamu dari mana? Saya pas itu SMP SMA pertengahan lah, 5 tahun yang lalu ini COVID. Semua orang di rumah, ya. Saya masih sekolah pas itu, jadi kita bahasanya apa ya? Kalau sekolah dari rumah itu bahasanya apa, coach? Ya ini. HBL, home based learning ya. Homeschooling ya. Homeschooling lah. Kita belajar di rumah, tapi kalau HBL namanya, home based learning kan. Okay. Pada saat itu semua orang di rumah, jadi yang awalnya saya bisa full fokus di sekolah, tapi gara-gara ada HBL ini, gara-gara ada COVID ini, saya jadi ngecek ya. Saya jadi ngeliat punya baik banget waktu kosong. Umur berapa berarti itu? 14, 15. 14 ya? 14, 15? Iya. 14, 15 punya banyak waktu kosong? Iya. Oke. Pasti kan harus sekolah dong? Ya, tapi sekolahnya tuh seadanya, coach. Karena kan bisa di rumah kan. Jadi pada saat break ya bisa main HP, nonton YouTube dan sebagainya. Iya. Bahkan guru ngomong pun, sorry nih, tapi kita bisa nonton YouTube sebelahnya. Pak Jadi Guru, nih gurunya kita YouTube. Nilainya cabut aja nih. Gitu lah. Dan sambil cari-cari, pada saat itu saya lagi suka main game, ya, satu game lah. Jadi senang banget main gamenya dan kepikiran buat cari duit dari game ini. Jadi kalau coach mungkin pernah realize, kita main game itu bisa dapat duit. Kita bisa jualin item-item di dalam game ya. Karena orang tuh suka aja, ada aja yang pengen beli gitu. Dan saya ngelihat ada opportunity di sana, ya. Dan
sejak saat di COVID itu saya sibuknya itu jualan item dalam game. Iya, iya, iya. In short itu dapat 100-200 juta dari jual game ini. Ya. Serius? Iya, karena pada saat itu saya jadi Gimana sih cara kerjanya? Saya bener-bener nggak ada gambaran loh. Oke, jadi gamenya itu Misalnya kita MMO. ada game, nama gamenya apa? Oh, kita jangan sebutin sini lah. Kenapa nggak boleh? Ya sensitif lah. Oh, gamenya. sensitif? Iya. Oke, let's say ada game, misalnya Mario Bros lah, Iya. misalnya. Oh enggak, kita let's say Mobile Legend deh. Mobile Legend lah. Iya. Yang dijual tuh apanya? Ya let's say akunnya kan bisa dijual. Saya punya akun, akunnya dijual. Ya Yang akunnya beli, dijual iya. yang Atau beli enggak, siapa? ya orang yang pengen terlihat hebat bisa. Atau enggak Mobile Legend jokinya bisa dijual kan. Kayak atau enggak jadiin third party, kita jualin diamond Mobile Legends-nya bisa. Gitu. Jadi Oh, itu ada bisa banyak, di trading tuh ya, dijual, diperjualbelikan. ya ada banyak opportunity lah. Itu salah satu case-nya kan. Enggak, maksudnya caranya gimana? Kita kan itu nggak bisa diiklankan, nggak bisa apa. Jadi pada saat itu saya jadi social media content creator lah. Saya let's say kayak Mobile Legends ya, kita pakai case itu. Kan di luar sana baik sekali tips itu tentang cara main Mobile Legends tuh kayak gini. Oh, iya, iya. Cara pakai hero ini tuh kayak gini. Kita skillnya itu kayak gini dan sebagainya. Saya jadi provider informationnya gitu. Jadi orang tuh nge-follow saya. Dan di last slide-nya dulu tuh IG tuh rame tentang carousel. Jadi di last slide-nya saya promosiin jualan saya gitu. Dan buka paid promote ke tetap berarti kamu jual. Ya, aku jual sesuatu. Oh, jual diamond, Mobile Legend, jual Ya, gitu-gitulah. Iya. Iya, apa dari Harganya berapa sih? pada saat itu satu currency-nya itu 7.000. Jadi currency in game ya. Kita bilangnya diamond itu 7.000. Kamu bisa dapat 100 juta akumulasi atau per bulan? Akumulasi total. Akumulasi gini, total. saya bukan menghasilkan currency game ya. Saya bukan menghasilkan kayak diamond dalam game ya, tapi saya jual beliin gitu diamondnya. Iya, jadi kayak ini kan, kayak maklar kan? Iya, kayak maklar kan? Iya. Ya berarti kan kamu harus tahu dong siapa yang mau jual, ada yang mau beli gitu ya? Iya, dan saya jadi center ya, Oh, jadi gitu. middleman, third person. Kamu komisi tuh ya 7.000 perak tuh. Nah itu ya marginnya 10%-an lah. Oh, luar biasa ya. Iya, Di dulu 100 juta itu dari marginnya doang berarti kan? Iya. Karena dulu mass kan, kuantitinya baik sekali dan Nggak, semua orang berarti di rumah main volume orang yang kenal kamu juga banyak sekali kalau gitu ya. Kalau dulu mungkin yang nonton yang udah ngikutin lama banget ya, mungkin kenal. Pasti tahu ya. Mungkin kenal, ya. Kamu pakai nama palsu apa nama asli? Nama in game lah. Nama apa Nama in namanya? game. Buat yang tahu aja. Nanti saya tunjukin coach di belakang. Iya. Nah, perjalanan menuju 20 miliar itu segampang itukah? Kan orang lihat, oh iya gampang lu, anak kecil lu bisa 20 miliar 18. Ada orang yang udah 50 tahun aja belum pernah ngelihat tuh duit 20 miliar. Segampang itu kah? Sebenarnya bukan 20 miliar sih coach. Oh, bukan 20 miliar. Iya. Jadi berapa? Just gini coach. Sebenarnya. Wah, lebih kecil. Oh, segitu. Jadi jadi angka itu apa? Berarti portfolio yang ada di dalam portfolio berarti ya? Iya, Berarti crypto portfolio. Crypto portfolio. Iya. Di mana Indodax atau Itu di banyak exchange, ada yang di Hot Wallet, Oh, ada yang oke. Central Exchange, semuanya. Nah, apalagi lebih banyak lagi, berkali-kali lipat dari 20 miliar. Iya nggak? Segampang Ya, itu kah? Ya banyak jatuh bangunnya lah coach. Nggak segampang gitu, enggak lah. Oke. Ya. Sekarang adik kita bagi ada dua sisi ya. Iya. Satu sisi adalah dari sisi teknis. Teknis itu berarti kan eksekusi kamu nih. Iya. Kamu jual beli dan seterusnya. Tapi di sisi lain adalah yang tadi kamu bilang, mindset dalam memandang. Ya, mindset dalam berpikir. Mana yang lebih signifikan dampaknya? Mindset atau technicalnya? Mindset ya. Psychology berarti mindset, knowledge, betul nggak ya? Iya. Pengetahuan, terus analisa, cara kemampuan melihat peluang dengan teknis jual beli, yang mana yang lebih berat? Yang lebih penting Yang lebih penting pastinya mindset ya. mindset. Iya. Nah, mindset itu kan tidak semudah itu untuk didapat. Jadi mindset atau knowledge itu harus di-accumulate, harus dikumpulkan. Iya. Betul nggak ya? Setuju. Saya menjalankan bisnis, belajar bisnis, kemudian menjadi business coach, itu nggak bisa hanya dari satu guru. Harus dengan berbagai macam guru
baru saya bisa menyimpulkan, baru bisa ngeh. Kadang-kadang si A ngomong A, ngajarin satu hal, saya nggak ngerti. Orang lain ngajar hal yang sama, jadi ngerti. Yeah. Betul nggak ya? Yeah. Baru saya bisa ambil keputusan atau ambil kesimpulan. Kamu berarti kan nggak pakai belajar, nggak pakai ilmu, betul nggak ya? Langsung jago. Oh enggak lah, enggak gitu. Ya Kayak kan? gitu lah. Dapat wangsit dari Gunung Kawi gitu kan, tiba-tiba langsung kaya, kan nggak gitu kan? Ya enggak lah. Prosesnya gimana? Jatuh bangunnya itu gimana? Jadi kalau bicarain negatifnya, saya bilang saya nggak berasal dari keluarga yang susah. Jadi saya sempat sampai pinjam sama orang tua 47 juta sama mama saya. Saya ingat itu pernah. Cuma buat trading, terus saya rugi gitu. Jadi jatuh bangunnya banyak lah. Cuma coach pengen tahu dari mana nih? Ya, yang bikin viral aja dah nanti. Yang membuat kamu sebetulnya bisa actually kalau rugi mungkin oke lah ya, biasa. Tapi dari sisi mindset belajarnya kamu ini nih, berapa banyak kamu harus ikut kelas? Apakah kamu benar-benar seberapa penting kelas-kelas itu? Kalau misalnya kamu belajar, ya seberapa signifikan sih kalau kamu belajar ikut kelas tuh, signifikan nggak sih? Oke. Jadi saya bakalan netral. Meskipun saya punya kelas, saya bakalan bicara jujur ya. Menurutku, saya pribadi, join satu kelas atau berapapun kelasnya itu nggak ngaruh coach. Nggak ngaruh. Karena gini, balik lagi ujung-ujungnya ke diri kita sendiri. Apakah kelas membantu? Iya. Jadi kelas itu membantu meningkatkan probabilitas kita buat sukses. Ya, itu benar. Apakah menjamin kita buat sukses kelas? Enggak. Gitu. Jadi semakin baik kelas yang kita ikut, bukan berarti kita pasti sukses, tapi probabilitas kita semakin tinggi sih. Jadi kalau saya dulu, saya kan awalnya cari duit dari games ini, ya. Terus saya masuk ke financial market, awalnya ke saham, ya. Terus saya di saham forex dan sebelum ke crypto tuh udah masuk ke semua financial market gitu. Dan ini dulu ngambil kelas technical tuh banyak sekali. Jadi yang dari luar negeri, dari kalau coach tahu Udemy, itu yang orang-orang India yang ngejelasin technical. Aku beli semua gitu. Dosen-dosen tuh yang ngajarin tuh, ibu-ibu ngajarin technical analysis ya. Iya, terus saya materi-materi macroeconomics di YouTube gitu yang luas sekali, saya nontonin semua gitu. Jadi tapi apakah setelah menontonin itu atau ngikutin kelas itu saya sukses? Enggak. Justru setelah ikut kelasnya saya jadi ngerasa overconfident, terus saya jadi jatuh. Jadi menurut saya eventually baik lagi ke diri kita sendiri. Kerugian terbesar yang pernah kamu alami berapa? Rugi terbesar? Yang baru ini atau gimana? Terserah, pokoknya yang terbesar yang pernah kamu lewatin. Atau downturn yang terbesar atau downside investment kamu pernah double digit M. Double digit M. Yeah. Rugi tuh berarti puluhan. Unrealized tapi ya. Ya bukan rugi dong, masih tapi masih disimpan. Hitungannya udah rugi itu. Hitungannya udah minus ya. Iya, udah minus. Portfolionya minus 30% gitu, 40% gitu ya. Double digit. Oke. Kalau yang realize, duit yang memang kamu nggak bisa tarik lagi. Di range 5M-an ke atas lah. 5M-an ke atas. Ya, itu yang realize ya. Jadi aku trading kena consecutive loss. Berturut-turut. Jadi loss berturut-turut. Ya, katanya M ujungnya keakumulasi di atas itu. Oke. Apa yang kamu lakukan untuk mendapatkan 1 miliar pertama? Saya dulu kalau coach tahu di financial market ada yang namanya istilah funding. Jadi kita bisa kita bisa di fund. Sekarang masih ada? Sekarang masih ada. Jadi dulu saya itu karena pinjem gitu berarti. Oh, beda, saya jelasin ya. Jadi dulu modal saya minim pastinya. Jadi mungkin di luar sana baik banget orang yang punya cerita ngerubah duit sekian jadi sekian ya. Orang yang ngerubah berapa 10 juta jadi SM. Dan itu good for them, itu bagus sekali gitu. Cuma kalau saya unique case ini beda sekali. Karena modal saya kecil dan saya nggak bisa ngeflip dari duit kecil ke besar, itu menurut saya itu unrealistic dan nggak masuk akal menurut saya. Jadi saya dulu punya modal, cuma keluar modal lebih tepatnya itu 7 juta buat ikut tes. Jadi namanya itu prop firm dalam forex sama commodities. Prop firm. PROP firm gitu. Jadi kita ikut tes ya, ada beberapa phase 1, phase 2 kita bilangnya. Kalau kita lolos sesuai requirement mereka, sesuai apa ketentuan mereka, kita bakalan dikasih kredit buat trading.
Nanti hasil profit dari kredit ini di profit share sama kita. Kita bagi hasil sama kita gitu. Jadi pada saat itu saya ikut tes, bayarnya 7 juta. Jadi kalau ini gagal, pada saat lagi tesnya ya uang kita dimakan. Cuma kalau berhasil saya dapat funding 1 miliaran lebih buat di tradingin. Gitu dulu. Jadi dulu dapat duit besarnya dari situ. Dapat 1 miliar. Itu funding. Kamu harus pakai buat trading. Iya, itu di tradingin. Ada aturannya lah. Kayak misal kita nggak boleh. Kalau sampai rugi, ya mereka yang tanggung. Mereka yang tanggung. Karena kita udah lewatin tesnya. Kalau untung bagi hasil. Bagi hasil sama kita. Jadi istilahnya kamu risk managementnya adalah kamu dites, kamu dianggap qualified untuk mendapatkan untung gitu ya. Dapat 1 M nih. Iya. 1 M berapa banyak yang boleh kamu pakai dari uang 1 M itu? Jadi ada yang namanya istilah dari mereka tuh maximum drawdown. Jadi uang yang maksimal turun itu berapa persen sih dari 1 M itu. Pas itu aturannya 10%. Jadi saya nggak boleh rugi 100 juta dari 1 M yang mereka kasih. Tapi uang buying power aku 1 M ya. Gitu. Jadi kita bayar, menariknya tuh kita bayar 7 juta buat buying power 1 M. Terus profit share kita itu bisa 70% lebih. Itu per firm dulu. So dari 1 M kamu mendapat berapa? Oh baik ya. Your real money. Portfolio di sini saya masih simpan baik sebenarnya. Tapi jadi prop firm kan ada banyak coach. Betul. Jadi nggak cuma satu. Saya ikutin salah satu, let's say yang lumayan besar, itu dari funding 1 M ini ngasihin return kurang lebih 50-60% lah dalam 4 bulan. Jadi 500-600 juta gitu. Dan uang dari funding ini kan saya putar sendiri kan ujung-ujungnya. Pada saat itu crypto itu was a thing. Jadi 2023, 2024 timingnya tepat ya? Timingnya tepat. Jadi saya sambil cari duit dari game, terus saya ditembak ke prop firm sini dapat funding. Ya, ini by the way fundingnya gagalnya berkali-kali coach. Cuma nggak one time hit nggak ada. Saya nggak pernah ngelakuin sesuatu one time hit berhasil nggak pernah. Jadi gagalnya baik banget. Dan duit dari sini ujung-ujungnya berhasil di withdraw, di tradingin di crypto. Jadi di sini ya buat income barunya, di kriptonya buat berapa jam kamu trading untuk yang prop firm? Nggak ada istilah jam sih, cuma karena trading tuh nggak ada jamnya coach. Jadi kalau orang bilang saya trading 2 jam sehari, ya mungkin kalau mereka trading jadi dalam kesempatannya itu atau jamnya ya mungkin ngambil market tertentu gitu ya. Iya, jadi ada market time kan. Misal sesi apa dalam market gitu. Biasanya malam itu orang pengen tradingin karena volatile US market open. Cuma menurut saya kalau saya pribadi saya nggak ada jam ya. Jadi tergantung aja gitu. Karena orang yang bilang saya trading 2 jam 3 jam, biasanya itu bukan trading ya 2 jam 3 jam. Eksekusinya kan cuma klik, pasang stop loss, pasang take profit. Dia nungguin ya. Cuma orang tuh lamanya gara-gara ngemantauin chartnya. Jadi itu kan bukan trading, itu siapa suruh yang liatin chart sih. Nungguin lilin ya. Iya gitu. Jadi saya nggak ada jam pastinya lah. Iya. Tapi mungkin ada bagusnya juga dia nungguin naik, pas naik langsung jual. Masalahnya sedikit yang mentalnya tahan coach. Jadi misal sabar gitu ya. Iya. Sedikit yang bisa kayak gitu. Oke. Nah, saya sih jujur aja ini adalah salah satu experience yang dibuka dan sifatnya lebih realistik dibandingkan saya modal 10.000 perak tiba-tiba jadi 10 miliar gitu kan, atau naik puluhan ribu persen tanpa ada leverage sama sekali. Kalau ini jelas ya, leverage-nya jelas dan bisa ada ilmunya, bekerja kan sama aja gitu kan ya. Saya kerja sebagai trader tapi dimodalin sama orang kan gitu ya. Dimodalin, untung, dapat hasil keuntungannya diputar kemana lagi. Itu lebih make sense. Di dunia kripto kan informasi itu overload. Setuju nggak? Setuju. Nanti ada koin baru lah, nanti ada token baru, nanti ada ini baru. Dan sebetulnya the biggest opportunity adalah saat baru. Bukan saat dia sudah matang. Nah beda kalau misalnya XRP sekarang udah matang, ya berapa sih kenaikan? Mau nunggu berapa lama gitu? Even Ethereum sudah matang, ya udah mau nunggu berapa lama? Setuju. Even Bitcoin, ya tunggu 4 tahun, tunggu halving lagi, ya mau berapa lama? Tapi kan yang biggest money-nya kan ada di timing awal. Dan kripto itu sebetulnya mengandalkan community. Setuju. Betul nggak? Nah, kamu bangun community nggak? Ya makanya saya tadi sebenarnya mau lanjutin sih. Kayak misal kelas itu banyak, cuma ruang buat diskusi itu sangat sedikit. Ruang diskusi yang filtered ya. Kalau kita pengen diskusi, contohnya
Telegram banyak lah ya, mau masuk Telegram tapi kan tuh sampah semua. Iya, di kripto kan sekarang luasnya kan di Twitter, Discord dan sebagainya. Cuma kan itu public space. Betul. Kayak orang yang nggak ngerti kripto pun, itu bisa masuk terus saya ngedengerin ikutan ngomong aja gitu. Jadi nggak filtered sama sekali. Punya saya yang filtered di komunitas saya gitu. Tapi aku setuju sama kata coach tadi sih ya, terkait tentang kita tuh nggak kekurangan informasi di dalam kripto atau financial market as a whole ya. Kita nggak kekurangan informasi, kita cuma kekurangan cara buat ngefilter informasi itu. Jadi informasi itu udah banyak sekali di luar sana. Kita nggak butuh informasi tambahan gitu. Kalau kita sekarang ke Twitter cari arah Bitcoin, ada yang bilang atas bawah. Betul. Yang mana yang benar? Yang mana yang benar? Exactly. Jadi informasi itu sangat banyak di luar sana. Kita cuma perlu belajar cara ngefilter informasinya kayak gimana, terus saya take decisionnya. Karena informasi itu jadi berharga once ini mempengaruhi decision kita sih, gitu. Oke. Berarti di komunitas kamu ada diskusi? Ada. Diskusinya yang moderatorin siapa? Ada tim saya yang moderatorin. Iya. Moderator. Terus gimana cara menyimpulkan, gimana metode diskusinya yang membuat komunitas ini menjadi valuable? Karena di dalam ini sebenarnya kita biasanya saya nggak share, cuma saya share di sini. Oh gitu ya. Kita kasih insentif buat yang sharing di sana. Jadi ada beberapa members di dalam ya, kalau mereka tradingin terus saya sharing, oh kita kayaknya sekarang kalau kita lihat koin ini bagus deh gara-gara ini dan sebagainya, mereka aktif, kita suka diem-diem kasih mereka reward. Rewardnya ya jadi mereka sebenarnya join komunitas kan bayar, itu cuma buat ngefilter ya balik duit gitu. Kalau aktif ya cuma nggak menjamin yang join sini atau siapapun baik modal atau sebagainya. Tidak ada jaminan ya, awas loh, nggak ada jaminan. Dan kita emang nggak state itu sih di misal website kita atau apapun, kita nggak state kalau kamu join ini terus kamu aktif maka kamu akan balik modal, kita nggak state. Cuma kita secara diem-diem ngasih insentif ke orang-orang yang memang aktif aja gitu. Dan kita ketemuin beberapa orang. Berarti kan mereka memang senang riset, betul ya? Iya. Mereka senang riset dan senang sharing. Iya. Tapi kembali kepada pertanyaan dari teman-teman ini, apa yang mereka lakukan untuk bisa memfilter bahwa ini adalah narasi yang bagus atau ini adalah produk yang oke, use case-nya ada dan seterusnya. Apa kira-kira yang membuat orang yang ada di komunitas kamu ini betul-betul bisa getting values? Jadi kami ada ajarin sedikit lah cara ngefilter altcoins dan sebagainya. Beberapa metode screening kan di luar sana udah baik banget. Oh kita harus cek token ini dapat revenue berapa, misal foundernya siapa dan sebagainya. Cuma kalau saya kasih tahu message-nya itu, kita harus punya kita harus belajar buat ngefitting dari view-nya orang-orang. Kayak misal saya udah bilang tadi, developer itu masuk ke crypto buat ngerampok duit-duit dari semua orang ini. Buat ngambil duit ya, bahasa lebih halus ya. Cuma kita kan berarti harus ngeliatnya dari sisi developer ya. Oh berarti mereka tuh pengen ngapain, kita ngelakuin. Jadi Charlie Munger tuh pernah bilang yang namanya revert ya. Jadi kita harus mikirnya kebalik gitu. Kalau misal kita lihat dari perspektif developernya itu pengen ngapain aja sih? Oh dia pengen cari duit. Gimana cara dia cari duit? Oh dia bikin produk yang sangat-sangat bagus. Oh tokennya kayak gimana? Jadi dimikirnya kebalik aja sih coach. Dari belakang gitu mikirnya. Dan nggak semua altcoins itu bagus. Jadi kita tahu sama-sama semua datanya itu 99% altcoins itu mati. Jadi top 100 kalau coach bisa ya mungkin teman-teman cek itu di CoinMarketCap. Top 100 itu selalu berubah setiap 4 tahun. Betul. Dan yang harusnya kita cari dari sekian banyak tumpukan jerami ini, kita harus cari yang terbaik kan. Tapi yang terbaik itu belum tentu bagus, karena kita harus cari yang outperform Bitcoin. Jadi Bitcoin itu sebagai benchmarknya. Misal kita udah ketemu nih coach ya, koin yang bagus, terusnya dia naik 5%, yang lain turun gitu. Ya kita udah happy kan, taruh 100 juta jadi 105. Tapi Bitcoin naiknya Bitcoin naiknya 10%. Jadi kita kalah sama Bitcoin. Itu salah satu hal yang sebenarnya perlu dipertimbangkan. Makanya kenapa kripto itu salah satu market yang unik, karena cari koin yang bagus aja susah. Terus kita harus filter juga apakah koin ini outperform Bitcoin atau enggak. Nah itu kita sharing juga di dalam. Kalau bisa digambarin di sini, kalau misalnya contohnya saya ikut kelas, apa yang nomor 1 akan saya dapat? Apa ilmu apa yang akan saya dapat? Tentunya kita ada platform edukasi ya. Jadi kita ada website yang ngajarin tentang trading crypto dan cara screening buat trading sih ya. Itu ada.
Trading itu berarti melihat chart gitu ya? Belajar cara melihat chart. Melihat chart, Iya. kemudian memfilter satu-satu difilter gitu. Ya, karena saya kan ada Pakai apa sih Trading View? Trading View bisa. Itu charting software. Saya ada salah satu. Jadi orang tuh kenapa reasonnya Trade with Suli ada? Karena saya ada sertifikasi dari pemerintah. Itu CTA namanya. Dan orang kayak minta sharing dong isi dalamnya. Jadi awalnya tuh kebentuknya gara-gara itu 2023an lah. Oke. Dan nih bentar lagi kita lagi mau nambahin. Jadi di dalam kripto kan luas sekali, Coach. Di kripto kan kita nggak cuma bisa trading, ada airdrop, ada apa. Ya, luas sekali, marketnya tuh sangat-sangat luas. Nggak terpaku sama trading, bahkan trading itu sangat kecil sebenarnya marketnya. Jadi kita bisa ngelakuin banyak sekali di dalam dan kita pengen nambahin aja. Kayak contohnya, ini bentar lagi saya mau interview baik banget orang dari industri, kita bilangnya Web3 ya Coach. Gimana caranya mereka bisa dapat kerjaan di exchange secara remote. Jadi di luar sana Coach, baik sekali orang-orang yang kerja secara remote buat perusahaan-perusahaan kripto di luar dan mereka dapat gaji dalam US dollar. Jadi mereka bisa cari side income dan sebagainya. Saya bakalan interview dan bakalan minta beberapa orang. Ada yang jadi kita bilangnya contoh yang paling gampang community manager. Community manager. Dia kan ngurusin komunitas, misal project atau exchange kripto di luar. Misal cek luar exchange luar tuh pengen bikin platform Telegram, kan butuh admin ya. Nah itu kan butuh adminnya orang. Dari kita dibayar untuk jadi admin. Iya kayak gitu. Dan jadi marketnya tuh luas sekali buat cari duit di Web3, buat cari duit di kripto tuh sangat luas. Dan saya pengen provide aja dari sana gitu. Jadi kedepannya nggak cuma trading kripto, cuma di ranah Web3 ini bakalan kita fulfill juga. Kayak cara cari kerja kayak gimana, kita bakalan interview yang paling bagus lah dari industrinya. Oke, selain dari berarti ada orang yang bisa, saya nggak masuk ke kriptonya, saya bisa jadi karyawan exchange. Iya, kita bantuin. Jadi virtual assistant ya, virtual assistant. Terus kalau dari tradingnya sendiri kan kebanyakan orang tuh tercepat kayanya kan dari trading. Kalau jadi karyawan kan walaupun gaji US dollar kapan dapat? Tapi tercepat miskinnya juga dari trading. Jadi nggak cuma tercepat kaya, tercepat miskinnya dari trading juga. Aduh, kan makanya ada kelas kan, ya nggak? Ya, cuma saya jadi kesannya kayak promosi jual kelas ya, enggak. Jadi gini teman-teman, saya mungkin harus menyampaikan satu hal yang pertama-tama saya share ke Suli, yaitu perjalanan orang sampai sukses. Tony Robbins, Jay Abraham, Brad Sugars, guru-guru saya zaman dulu gitu ya. Tidak ada satupun dari mereka, even Napoleon Hill. Kalau pernah dengar Napoleon Hill adalah orang wartawan dia wartawan yang dia bisa mengambil satu kesimpulan how to get rich dan dia adalah miliarder juga akhirnya. Itu karena dia disuruh belajar dari orang-orang kaya. Nah ternyata orang-orang kaya bisa kaya karena belajar dari orang-orang kaya. Jadi itu adalah namanya disebutnya adalah kept secret. Ya, satu rahasia yang nggak disebarluaskan, ya hanya disebar kepada orang-orang yang memang niat dan mau belajar. Nah, sekarang ini belajar itu tadi Suli bilang dia tidak merubah apa-apa, dia tidak akan merubah nasib kita, tetapi dia akan menambah probabilitas untuk bisa mengambil keputusan yang lebih baik. Jadi nggak ada pengetahuan yang buruk, betul nggak ya? Bahkan pengetahuan yang salah pun itu bagus untuk mengambil keputusan kita. Nah, tapi yang berbahaya adalah kalau kita nggak punya pengetahuan sama sekali. Ya, coba bayangin mana yang lebih mahal. Kita misalnya sekolah di Harvard atau miskin karena ketidaktahuan. Bener nggak? Lebih mahal, bahkan ada istilah miskin itu mahal. Miskin itu mahal, bukannya murah. Miskin itu mahal. Jangan pikir bahwa karena saya nggak punya duit, saya beli kopi saset itu lebih murah daripada kopi yang jumlahnya besar, atau shampoo saset. Dengan shampoo yang kita beli sekaligus banyak, itu lebih mahal shampoo saset. Betul nggak ya? Itu karena miskin. Orang kaya bisa beli lebih mahal, lebih banyak, lebih murah pula. Nah, sama dengan ilmu pengetahuan. Semakin banyak kita accumulate, semakin banyak kita belajar, semakin banyak kita baca,
Ya kan memang ilmu nggak selalu harus ikut kelas ya. Setuju. Tapi juga bisa baca buku dan seterusnya. Semakin banyak kita akumulasi, semakin banyak peluang kita untuk benar-benar bisa menghasilkan hasil yang baik. Tapi di sisi lain ada satu hal lagi yang penting, yaitu eksekusi. Nah, eksekusi itu sebetulnya rasa percaya diri yang paling penting. Nah, rasa percaya diri datang dari mana? Kalau ada komunitas. Bisnis juga sama. 2007 ketika saya bangun bisnis ini, yang paling mendukung banyak orang menjadi pengusaha yang sukses adalah komunitas. Ketika dia gabung dengan komunitas, dia berani coba. Oh, dulu rekrut karyawan aja malu, takut. Takut saya rekrut karyawan. Kenapa? Kalau saya rekrut karyawan nanti karyawannya pinter jadi kompetitor. Tapi kan ada komunitas ikut menguatkan. Gitu. Nah, kembali ke kelas. Nggak, kita jangan ngomongin kelas. Kembali ke ini, trading. Jadi kan ada, kamu pernah bilang trading dengan judi ya? Beda nggak sih judi sama trading? Trading itu bisa dijudiin, tanda kutip ya. Trading bisa dijudiin, ya, gimana secara ceritanya? gamblangnya? Karena segala hal yang approach-nya salah itu bisa bisa jadi judi gitu. Kayak misal ada dadu sekarang kita bisa dijudiin. Saya pernah keluar negeri ya, ini ke salah satu event di kripto. Dia tuh cerita kalau dia pengen judi, tanda kutip ya, dia tuh nggak ke MBS, nggak kemana-mana, tapi dia tuh buka chart kripto, dia all in ke satu koin. Itu definisi judi dia, karena menurut dia judi di situ tuh lebih fair. Tapi faktanya Lebih fair. ya karena kan nggak ada bandar dan sebagainya. Menurut POV dia ya. Tapi faktanya kalau coach ada cek ya, orang tuh lebih banyak kalahnya itu di trading daripada di judi. Itu ada faktanya, ada researchnya. Jadi kalau nggak salah 90%. Serius? Iya, bisa dicek. Jadi orang yang day trading itu lebih susah daripada judi. Bukan lebih susah, sorry. Lebih baik yang rugi day trading. Lebih banyak ruginya daripada. Ya, secara alasannya apa? Persenannya. Karena kita tuh judi sama trading tuh ada mirip sedikit tentang behavioralnya gitu. Kita tuh sama-sama melawan, kita bilangnya insting manusia. Kita sama-sama melawan apa kata otak kita gitu. Kayak misal dalam trading, kita tuh bisa sukses dalam trading tuh kalau apa sih? Kalau kita kenal diri kita. Ya. Kalau kita lebih mengenal cara kita berpikir, terus kita bisa lihat diri kita sebagai third person point of view. Jadi kayak kita bisa kritik diri kita sendiri, bisa evaluasi diri kita sendiri, kita bakal lebih sukses dalam trading. Cuma judi kan juga sama. Kita kan melawan emosi kita sendiri. Jadi sebenarnya ada kemiripan nih dalam behavioralnya gitu. Cuma apakah trading itu judi? Enggak. Karena kalau approach-nya benar, fund-fund yang besar di luar sana kan tidak sedang berjudi sekarang kan. Mereka ngelola aset sampai triliunan US dollars dan sebagainya, mereka bukan sedang berjudi gitu. Jadi iya gitu sih. Zuli, berarti kalau misalnya contoh ada sebuah, kalau saya mau trading di sebuah koin, kalau versinya technical analysis berarti kan dia harus punya sejarah ya. Kalau makin lama sejarahnya berarti saya juga bisa at least memprediksi masa depannya, betul nggak? Bisa dibilang kayak gitu. Kira-kira gitu ya. Nah, berarti lebih baik misalnya contohnya kalau trading bukan koin-koin micin dong. Harusnya trading koin-koin matang kayak Bitcoin, Ethereum, gitu ya. Technical analysis itu nggak bisa dipakai kalau market cap dari koinnya itu sangat kecil. Jadi kalau misal koinnya baru atau koin micin, technical analysis itu tidak berguna. Jadi technical analysis nggak guna gitu buat orang-orang yang ngerasa mereka tarik-tarikin garis ke koin-koin yang baru listing. Baru 3 hari, baru sebulan gitu. Jadi volume itu matters. Kita harus ngecek meski baru listing sebenarnya apakah bisa pakai technical analysis, bisa selama ada historical datanya kan. Iya, kayak koin baru listing tiba-tiba naik kayak gini, datanya mana? Orang mau analisanya kayak gimana kalau kayak gitu. Jadi technical analysis itu nggak bisa dipakai kalau historical datanya terlalu pendek atau volume transaksi koin itu sangat sedikit sih. Iya. Jadi semakin banyak volume transaksinya, maka semakin kita bisa bilangnya semakin akurat lah. Kalau nggak salah itu ada research-nya sih tentang technical. Jadi kalau kamu rekomen orang mau trading, mau menggunakan technical analysis, koin-koin apa yang menurut kamu lebih potensial untuk cuan? Kita ngomongin koin-koin yang saya rasa jadi nggak ada spesifik koin karena marketnya itu berubah. Misal saya minggu ini bilang, misal ya,
misal Solana ini minggu ini bagus buat di tradingin, Iya. saya bisa bilang kayak gitu. Tapi minggu depan tahu-tahu berubah, tahu-tahu Ethereum yang bagus di tradingin. Jadi market itu akan selalu dynamic dan berubah sih. Jadi nggak ada satu jawaban koinnya itu apa, itu nggak bisa dijawab. Cuma yang bisa dikasih itu menurut saya, dan ini framework lah, framework satu-satunya yang bisa dipakai, cuma nggak menjamin untuk profit. Orang tuh harus selalu compare dengan Bitcoin. Jadi misal dengan altcoins apapun, jadi di dalam trading view tuh kita bisa bandingin. Misal kita pengen tradingin Ethereum, kita jangan cuma lihat chart Ethereum / USDT-nya di dalam trading view-nya, tapi kita lihat chart Ethereum lawan Bitcoin-nya. Apakah Ethereum lawan Bitcoin ini mau menunjukkan kenaikan juga gitu. Jadi dua sih, kita nyarinya confluence dalam market, karena pada akhirnya kita tuh cuma butuh banyak data yang mendukung aja gitu, confluence, kesamaan data dalam market gitu. Oke. Kalau ada hari ini orang yang baru masuk ke kripto, apa 3 hal yang harus mereka lakukan sebelum naruh duit sama sekali? Mereka harus punya dana darurat dulu, jangan asal nyemplung. Karena setiap risiko profil orang itu beda-beda ya. Dan saya analoginya pakai bantal, coach. Jadi kalau kita masih muda, bantal kita itu tebal banget. Jadi kita bisa lompat setinggi-tingginya, alias ngambil resiko setinggi-tingginya tanpa ya kena resiko kita bakalan jatuh terus mati gitu. Cuma semakin kita tanda kutip berumur dan tua, kita bakalan punya keluarga, kita bakalan punya tanggungan dan cicilan dan sebagainya, bantal kita menipis, coach. Jadi kalau kita umur 60-an atau jangan 60 ya. Misal 40 50, ya mungkin buat sebagian besar orang, mereka punya tanggungan yang besar sekali sekarang. Jadi mereka nggak bisa ngambil resiko yang sangat banyak, coach. Jadi bantal mereka makin tipis, semakin ya bantal kita semua ya makin tipis, semakin kita berumur gitu. Jadi pertama itu harus siapin dana darurat dan tentuin profil resiko kita dulu. Jadi dari situ. Terus yang kedua, jangan asal main nyemplung sih. Ya. Jadi orang sering bilang, trading itu pakai uang dingin. Menurut saya nggak ada uang dingin, coach. Jadi uang dingin, misal coach ada 1 juta, terus saya dibilang pakai uang yang siap hilang. Nggak ada orang yang siap hilang uang, itu pertama. Terus yang kedua, kalaupun siap hilang, itu uang main-main. Dan uang main-main itu nggak bakalan jadi serius di dalam market. Jadi misal kita bilang, coach punya 1 juta, terus saya coach cuma pakai 10.000 buat tradingin. Itu mau hilang atau mau profit pun coach jadi ya udah cuma main-main, uang main-main. Jadi kalau hilang pun coach jadi nggak belajar sesuatu dalam proses kehilangan 10.000 itu. Jadi menurut saya nggak ada istilah uang dingin, dan orang-orang itu harus siapin uang yang ini agak mungkin orang bisa potong-potong ya. Cuma menurut saya orang harus siapin uang yang mereka nggak siap hilang. Tapi kalau hilang, ini nggak ngebuat hidup mereka susah. Itu quotes dari salah satu orang yang saya dengar, mentor trading saya dengar gitu. Jadi kalau mereka, let's say punya 1 juta, terus mereka nggak siap hilang 700.000, tapi kalau uang 700.000 ini hilang dan besok mereka masih bisa makan, cicilannya masih bisa kebayar, pakai uang itu. Jadi menurut saya pribadi kayak gitu. Karena kalau kita pakai uang yang terlalu kecil, kita nggak bakalan masuknya itu nggak bakalan serius, ujung-ujungnya kita bakalan loss. Kita either bakalan cuma ngeblame industrinya itu salah atau trading itu nggak bener, dan ujung-ujungnya ya misal pakai uang kecil awalnya, ya kayak judi lah, coach, orang awalnya pakai uang kecil terus ini ya lama-lama jadi berantakan gitu. Jadi menurut saya awal approach-nya, pendekatannya itu harus seperti itu dulu sih. Oke. Ada nggak guru yang merubah Suli? Banyak sekali sih. Banyak sekali. Siapa yang menurut Soli cukup inspiratif dan merubah pikiran Suli sampai hari ini, yang berjasa? Kalau saya bilangnya bukan orang gimana, coach? Kalau saya bilangnya diri saya sendiri bisa, coach? Ya boleh. Tapi kan kamu ya diri sendiri itu satu. Tapi ada nggak guru yang men-trigger kamu, yang membuat kamu, oh iya ya ini memang membuka pikiran banget, ada nggak? Atau semua biasa-biasa aja? Saya rasa at the end, bukan saya egoistical atau ngerasa diri saya paling superior atau sebagainya, tapi saya rasa pada akhirnya yang ngerubah hidup saya itu diri saya sendiri. Jadi
Ngerti. Mentor itu Tapi emang pada saat kamu belajar kan banyak tuh ketemu guru dari YouTube, dari Udemy. Oh, saya nggak bisa ingat sih ya yang exact saya tembak ketemu satu orang nggak ada langsung tuh yang kamu kan banyak tuh. Hmm. Ada nggak yang signifikan yang ini orang merubah saya? Ada? Nggak ada sih. Nggak ada. Nggak ada. Tapi apakah ketemu mentor banyak? Ya, Ah. banyak sekali. Mentor face to face, mentor face to face. Face to face ada. Saya ada ngereferensin orang luar negeri, saya liatin banyak sekali. Ada nggak siapa yang bagus? Astronaci gitu. Saya belajar sama Pak Gema. Pak Gema ya. Ya terusnya, misal yang di Indonesia, let's say tentang pola pikir atau tentang apa, kayak Ko Andrew very impactful. Ya. Saya dulu nontonin podcastnya baik sekali gitu. Kita bicarain misal let's say orang luar negeri, Alex Hormozi bagus. Alex Hormozi. Ya. Mungkin agak kontroversial, Andrew Tate tuh bagus sekali. Yeah. Ya. Itu dia punya kelas namanya The Real World, saya join. Itu the best investment menurut saya. Jadi cuma 700 ribuan itu cukup bagus. Ya itu sih ya. Saya banyak sebenarnya, cuma nggak kepikiran cuma aja. yang menonjol ya mereka yang mungkin nama-namanya dikenal gitu ya. Iya. Oke. Kalau kamu punya anak, kira-kira rekomendasinya suruh main kripto apa nggak? Tergantung ya. Atau suruh gaming? Saya nggak mau, saya nggak mau maksa Anak. Wah, saya jadi kelihatan kayak dewasa banget ya. Padahal saya masih umur 18 cuma. Ya, orang nggak tahu anak kamu udah banyak. Ya. Ini pemikiran sekarang ya. Saya rasa di saat saya nanti punya anak, ya terserah dia sih. Dia pengen ngikutin. By the way tergantung ya, cowok atau cewek ya. Nah. Kalau cowok pasti saya harness lah. Cuma kalau cewek mungkin saya provide gitu, biar dia ngerti dia punya value dan sebagainya. Tapi menurut saya kalau dia emang gak mau into ke crypto full, ya nggak apa-apa. Cuma menurut saya financial market itu end game dari segalanya, coach. Misal kita buat bisnis, kita buat apapun, ujung-ujungnya gitu kita bakalan masuk ke financial market. Yeah. Jadi orang mau nggak mau itu bakalan harus belajar tentang saham, tentang bonds, tentang mungkin 20 tahun lagi kripto bakalan jadi a thing ya, atau bahkan jadi nol juga bisa. Tapi orang harus belajar gitu. Jadi mereka udah harus repot-repot buat bisnis, udah harus apa, terusnya diinvestasikan. Jadi 2 pekerjaan sih ya. Cuma apakah saya bakalan paksa buat full time di kripto atau full time di financial market? Enggak, itu tergantung lah. Setiap orang punya pilihannya masing-masing lah. Ya. Bitcoin bisa nggak jadi nol? Ada potensi menjadi nol? Kalau coach tanya Bitcoin maximalis, nggak mungkin, ada rumus ini dan sebagainya. Menurut saya selalu ada posibilitas ya. Jadi kalau Bitcoin ke nol tuh, apakah Bitcoin bisa ke nol? Bisa. Cuma dengan teori-teori dan sebagainya, kan orang bilang kayak nggak mungkin lah ke nol karena demand-nya ini, miners ini udah ada kebentuk ekosistemnya dalam global ini dan sebagainya. Ya kalau tahu-tahu listrik mati satu dunia kan Bitcoin kental gitu. Kalau tahu-tahu ada nuclear bomb gitu, terus listrik doesn't work, internet doesn't work, Bitcoin ke nol dan sebagainya. Jadi selalu ada posibilitas gitu. Jadi kita menurut saya kita semua jangan tertutup sama posibilitas yang bisa terjadi sih, meskipun itu kecil gitu. Oke. Ya. Oke. Ada pesan nggak buat teman-teman yang hari ini? By the way, kalau mau ikut kelas gimana caranya? Oh, ini jadi kayak promosi. Enggak, gue nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, bisa Jadi cek. gimana? Bisa cek IG saya aja. Di IG? Iya. Atau saya kasih linknya aja ya? Oh iya. Ntar boleh. saya kasih linknya di bawah ya. Ini orang nonton jadi kira kita promosiin. Apa-apa. Promosi ikut kelas, yang banyak ikut kelas, nggak apa-apa. Ya. Ya, dan kalau dari Suli ada pesan apa buat teman-teman yang sekarang ini skeptis ya dengan dunia financial market, bahkan banyak yang bilang wah Bitcoin itu haram ya, atau mungkin Bitcoin itu judi, kripto judi, apa kira-kira yang kamu mau sampaikan ke teman-teman? Akan ada waktunya mereka merasa itu bukan judi. Jadi itu kan fixed mindset, itu fixed mindset kita bilangnya. Orang sudah terpaku dengan pemikiran lamanya dan mereka nggak pengen explore di luar sana, dan itu normal saja sih. Jadi menurut saya pribadi akan ada waktunya dan nggak bisa dipaksa. Jadi kalau mau orang skeptis sama apapun, misal orang skeptis sama saham atau financial market deh as a general ya, masuk saham, masuk kripto itu scam gitu.
kan dia udah punya pola pemikiran sendiri, jadi saya nggak bisa merubah gitu. Jadi pada akhirnya dia akan nyadar sendiri, mungkin dengan nonton 1-2 podcast dan ya datangin event, ketemu orang yang beneran sukses, itu bakalan ngerubah cara pikir dia. Jadi nggak bisa saya bilangin 1-2 kalimat yang holy grail. Jadi kayak tanda kutip Tuhan yang bilang ini jadi ini orang langsung percaya, orang langsung berubah. Enggak, saya nggak ada ini sih. Ya. Oke. So ada what's your next project ke depannya? Dari apa yang udah dicapai sekarang dengan portfolio yang cukup besar gitu. 1 triliun next masuk mungkin 0,5 triliun atau 1 triliun ke depan, apa plannya? Saya nggak pernah targetin jumlah uang saya pengen berapa. Kayak misal di umur segini pengen punya duit segini. Ada dulu kayak gitu. Oh, dulu kayak gitu. Ya dulu bilangnya pengen umur 18 pengen punya duit 1 M rupiah dulu. Tapi ternyata ada dolar ya depannya. Tapi itu nggak expect gitu. Dan jadi kedepannya saya nggak pernah targetin uang saya misalnya ya, nanti umur 20 pengen punya duit sekian, nanti umur 30 harus punya duit sekian. Karena menurut saya uang itu bukan tujuan. Uang itu cuma alat. Jadi aset terbaik kita itu ya diri kita. Jadi uang itu dipakai buat memperbaiki aset kita. Aset terbaik kita yaitu kita gitu. Jadi buat ngefit otak kita biar kita lebih kenal baik orang dan sebagainya, biar punya pola pikir yang bagus, biar bisa provide. Itu tujuannya gitu. Jadi saya nggak ada goals in terms of money pengen punya duit berapa. Cuma kalau ditanyain goalsnya apa, saya pengen bikin fund sekarang. Fund itu apa maksudnya? Family office fund. Cuma apakah ada minimal manajer investasi? Iya, tapi buat diri saya pribadi ya, bukan saya buka investment enggak. Cuma apakah ada AUM-nya harus berapa dulu, aset under management-nya harus berapa dulu, enggak gitu. Tapi apakah itu menjadi tujuan? Karena saya suka melakukan hal itu aja gitu, bukan gara-gara saya harus hit misal berapa ratus M gitu. Saya belum ada goal ke sana. Ya, mau jadi Ray Dalio ya. Iya. Amin. Oke. So, mungkin pertanyaan terakhir, koleksi mobilnya udah ada apa aja? Oh, sekarang aku nggak ada mobil. McLaren atau Porsche 911. Untuk sekarang belum ada sih. Lari ke hobinya, hobi apa akhirnya? Belakangan ini lagi suka olahraga, coach. Olahraga? Iya. Apa? Badminton. Badminton. Iya. Oh, ya, cocok. Cocok meraih candle yang paling tinggi. Oke, Suli, thank you so much. Okay. Thank you, coach. Saya hari ini ya, kalian belajar apa? Silahkan komen di bawah. Kalau mau ikut kelas silahkan, nanti saya kasih komen linknya. Mau research tentang Suli sendiri bagaimana, teman-teman boleh belajar ya. Bagi saya banyak hal yang sifatnya lebih realistis dari yang disampaikan oleh Suli hari ini. Jadi nggak ada flexing ya, bukan sesuatu yang sifatnya flexing, semuanya realistis. Perjalanannya pun terukur. Walaupun saya masih belum bisa kepikiran bisa nyampe segitu, gimana tuh ceritanya tuh? Itu masih. Tapi menurut saya track recordnya terukur. Berarti ketika sudah mencapai ke portfolio yang kamu tadi sampaikan, berarti di situ ada disiplin ya. Terus tadi saya ada pertanyaan juga, mobilnya, koleksinya apa? Murah banget hidupnya. Hidupnya ngirit gitu ya. Jadi menurut saya ini adalah satu yang the real financial management dan dikelola dengan baik dan peluang ya. Kamu masuk ke dalam peluang yang momentumnya pas. Momentum peluangnya tepat, dapat orang yang tepat ya. Ada hoki juga. Setuju. Mengandalkan hoki aja nggak bisa. Yeah. Tapi harus ada usaha juga. Dan thank you so much buat menginspirasi teman-teman behind the business hari ini. Thank you so much. Anda belajar apa? Komen di bawah. Saya Tom MC Fle, salam pencerahan. Hanya di Top Coach Indonesia.